terima kasih Anda masih bersama kami. Langsung saja kita lanjutkan perbincangan. Bapak, ini di segmen di mana ada pertanyaan dari pemirsa-pemirsa di rumah yang pengen tahu juga tentang cat begitu. Nah, berbicara tentang cat, di sini ada pertanyaan Bapak, katanya apa sih perbedaan cat minyak dan cat campuran air begitu? Oke, campuran minyak ya dicampur thinner ya. Itu banyak jenis thinnernya yang digunakan, tidak semuanya thinner sama. Ada ya juga yang menggunakan bensin, minyak tanah, bisa. Bisa juga Bapak. Tapi lihat jenis catnya, tidak semuanya bisa. Ada yang pakai. Nah, bedanya kalau campur air itu ramah lingkungan. Campur air ramah lingkungan. Kalau campur minyak itu kurang ramah lingkungan karena dia kan nguap baunya itu bagi kesehatan lingkungan hidup kurang baik. Tapi dari segi keawetan sama saja Pak ya, kurang lebih lah Pak ya, tidak terlalu ini. Enggak sama. Kembali lagi jenis catnya apa? Cuma kan itu jadi gini, cat itu penghantarnya kan ada yang gunakan air, ada yang gunakan thinner. Catnya sama. Cuma dia komposisinya dibedain dikit, tapi intinya sama. Dia kalau air yang nguap yang tinggal catnya kan. Kalau air nguap tertinggal catnya sama. Cuma beda kalau campur thinner dia lebih cepat kering. Kalau campur agak lambat. Oke, biasanya kalau untuk cat thinner ini digunakan untuk objek seperti apa sih Pak begitu? Pada umumnya kapal, konstruksi baja, pagar besi, ya. Terus banyak lispang kayu, beton bisa. Cuma beton resiko tinggi. Resikonya kenapa? Kalau dindingnya tidak kering, dicatkan dengan cat minyak itu jenis arkit biasanya. Catnya nggak mau kering seumur hidup. Basah aja terus. Dan luntur. Saya udah ngalamin. Nggak luntur. Cuma tapi kalau kalian sender badan, nempel di baju. Oh, lembab seperti itu Pak ya, yang nggak mau kering-kering. Oke, nggak kering-kering. Karena dia nggak senyawa, karena dindingnya tadi basah, catnya nempel, catnya yang nggak mau kering kan dia minyak, ini air nggak senyawa. Itu nggak saya udah ngalamin. Oke, baik. Nah, kalau untuk cat yang bercampur air sendiri biasanya digunakan di objek mana Pak? Semua bisa juga. Semua bisa juga, oke. Cuma di lambung kapal nggak bisa. Di lambung kapal nggak bisa, oke baik. Nah, ini juga ada titipan pertanyaan dari pemirsa kembali, Bapak. Tadi kan di awal berbicara tentang perbedaan jenis cat yang bercampur air dan minyak begitu. Ini juga ibu-ibu di rumah kadang memiliki anak kecil di rumah begitu, Bapak. Setiap hari tuh hampir selalu membersihkan dinding karena dicoret-coret. Nah, katanya untuk membersihkan dinding yang sudah dicoret-coret ini bagusnya menggunakan apa sih Bapak? Karena kadang katanya tidak maksimal menggunakan air begitu. Nah gini, kalau mau bagus, dari Toa punya, yang saya tahu sementara ini Toa yang punya, itu namanya Not and Clean. Jadi, tapi itu jujur itu agak mahal, jadi digunakan satu bidang dah. Tempat belajar anak, bikin aja di sana satu dinding, dia mau coret-coret terserah, dia mau pakai apa, pakai cat spray dah, nggak apa-apa. Dan itu dilap sama air ya, dilap, nggak mau bersih umpamanya, pakai thinner. Kalau cat tembok dilap ya sama air, dia nggak bersih, pakai thinner, catnya rusak. Kali ini nggak. Jadi memang ada jenis sendiri untuk membersihkan kotoran yang menempel di dinding ini Pak ya, tapi tidak mempengaruhi warna cat kita jadi pudar. Kalau enggak, cuma kalau biasanya kalau dilap luntur. Nah ini enggak, jadi ngecatnya oke kita beli thinner susah, mahal. Gampang, minyak kayu putih, kan nggak banyak. Beres. Minyak kayu putih yang biasa digunakan untuk anak-anak juga bisa digunakan untuk membersihkan kotoran coretan bekas dinding di rumah. Bisa. Oke, baik. Nah ini juga pemirsa bisa menjadi salah satu tips bagi Anda untuk membersihkan dinding yang kotor Pak ya begitu. Bisa. Nah berbicara. Tapi nggak banyak, bukan dicocol, ditaruh aja di kain dikit. Ya udah. Oh bukan disiram Pak ya? Bukan disiram. Oke. Baik. Nah ini juga ada titipan kembali pertanyaan dari pemirsa di rumah. Katanya cat jenis apa sih yang cocok untuk mengecat pagar luar rumah, Bapak? Nah, sekarang pagarnya dari apa? Misalkan kan ada beberapa jenis, kita ambil dari besi dulu nih, Bapak. Oke, dari besi. Nah, sekarang ngecat ulang atau cat baru? Ini besi ya. Besi itu pada umumnya karatan. Oke. Nah, mereka biasanya pakai cat minyak. Pada umumnya ya, yang ada ini, dia pakai meni besi, dia pakai sinkromet, baru dicat minyak. Setelah 2 tahun ngecat lagi, setahun setengah ngecat lagi. Penyebabnya adalah sinkromet atau yang meni besi itu satu komponen, nggak pakai hardener. Bukan soal hardener nggak hardener, dia harus diamplas bersih
sampai putih, baru dicat dia kuat. Oke. Tapi kalau di bawahnya berkarat, dia tidak akan lepas. Ya, habis itu cat akhirnya dia pakai cat minyak. Itu jenis alkit yang pada umumnya beredar. Itu memang pigmen warnanya itu tidak tahan. Ya, paling tahan 2 tahun lah, itu udah bagus ya, 2 tahun. Keringnya kurang lebih ya, kurang 2 jam, sejam sampai 2 jam ya pada umumnya. Nah, terus kalau toa punya, ini cetak ke primernya dulu. Pada umumnya primer kan menahan karat. Ini enggak, besi yang berkarat dicat nggak apa-apa. Dia matikan langsung. Tapi itu tidak mempengaruhi nanti hasil warnanya, Bapak? Warna kan di luar, yang pegang peranan di primer. Habis itu yang seperti pakai red oxide, ya itu ada mengandung racun. Yang paling bahaya adalah sinkromet. Asal dia benar asli sinkromet, tapi kelihatan yang beredar hampir sebagian itu palsu isinya. Jadi bukan red oxide dikasih warna deh, isinya kelasnya. Kalau sinkromet yang benar itu racun kanker yang bikin ciptakan penyakit kanker dari sana. Oke, salah satu lagi ke udara itu nggak bagus, bahaya. Maka yang pabrik yang bagus sudah ditarik, nggak boleh beredar. Dan itu di dunia udah nggak diizinkan. Cuma Indonesia masih ada lah, tapi nggak banyak ya. Saran saya jangan pakai itu dah. Mendingan mau pakai yang pakai red oxide lebih murah, bagi kesehatan lebih aman sedikit ya. Sedikit, oke baik. Nah, terus yang punya tawa, dia yang seperti yang ada pada umumnya itu yang minyak, dia juga ada namanya four season enamel. Sama ada persis, ya tahannya ya kurang lebih sama. Sekarang dia ada lagi, ini campuran minyak ya tadi itu, dia atasnya campuran air. Oke, ada perpaduannya Pak ya begitu antara Enggak, ini udah jadi, cat akhirnya itu pakai air, namanya Aqua Gloss. Dia mengkilat, ketahanannya 10 tahun. Yang ini tadi 2 tahun, ini 10 tahun. Oke, baik. Nah, itu untuk objek tembok pagar yang jenisnya besi. Nah, kalau jenisnya kayu. Tapi jangan dijawab dulu, Bapak. Kita akan lanjutkan setelah jeda pariwara Bukit ini. Pemirsa tetaplah bersama kami.